kita ada waktu sampai besok Sabtu. Nah, artinya teman-teman bisa melakukan KRS mandiri. Nah, ini kan istilahnya hanya checking ya, bersama dengan saya. Kita akan checking beberapa mata kuliah yang akan teman-teman ambil. Tetapi, sekali lagi, suasananya berbeda ya. Di masa pandemi ini, menjelang sudah 2 tahun, ini karakteristik untuk tatap muka, e-learning atau full e-learning nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kalau semester lalu teman-teman itu pure ya di rumah full e-learning, tetapi ada kelas uji coba ya yang di tiap angkatan 1. Nah, itu hanya uji coba dan apa istilahnya tidak wajib. Tetapi sekarang hal ini berbeda ya. Berbeda. Jadi dasarnya dahulu ya, dasarnya dahulu. Ya, di universitas itu mengadakan istilahnya bottom up untuk masukan-masukan dari mahasiswa ya. Salah satunya juga melalui aliansi BEM kemarin dan juga melalui beberapa media. Itu ada ya bervariasi. Di Universitas Mercubuana Yogyakarta itu ada mahasiswa yang memang merindukan tatap muka. Ya. Termasuk saya dosen yang merindukan tatap muka ya. Lalu ada beberapa mahasiswa yang keberatan untuk tatap muka karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Nah, sebenarnya itu biasanya wewenang kampus, tapi karena masih ada ya berkaitan dengan persetujuan orang tua, ya makanya nanti akan saya jelaskan di perkuliahan semester depan ini itu tidak hanya satu jenis. Nah, tetapi teman-teman wajib memilih di awal ya. Seperti besok kalau KKN itu ya, teman-teman ada beberapa jenis yang dilalui, tetapi wajib memilih di awal. Sama ini yang KRS ini, teman-teman wajib memilih di awal. Nah, kita difasilitasi ada, ya saya tampilkan saja ya, desain. Kalau semester lalu saya sudah sharing plotting ya, mata kuliah. Teman-teman mungkin sudah menyimpan di buku akademik juga ada. Nah, yang sekarang, nanti kalau lupa saya tunjukkan lagi sih yang ke umum. Yang sekarang saya akan tampilkan ini ya, desain dari universitas, terutama yang spesifik dari prodi. Sudah terlihat ini? Mas Fadli, Mbak Tari, Paku? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagas? Oke. Ya. Nah, kalian sekarang semester berapa? 4. Ya. Ada ini nggak ada penyusup toh? Enggak. Maksudnya nggak apa-apa. Kalau ada yang di lain semester nanti takutnya salah ini ya, salah masuk room karena roomnya saya share juga di grup besar. Tidak ada. Oke. Jadi itu tadi sebagai dasar itu munculnya menjadi jenis perkuliahan ada full e-learning, dan tatap muka. Nah, istilahnya dibagi menjadi 2 dulu ya. Kita bisa memilih tatap muka atau nantinya bisa memilih e-learning. Nah, e-learning itu karena dulu Mercubuana ada yang karakteristik sesuai Kemenristek Dikti, kalau S1 ya itu jenjang KKNI 6 itu ada beberapa mata kuliah yang daring sebelum COVID itu. Jadi makanya memang ada mata kuliah full e-learning. Nah, kalau e-learning ini sebenarnya mata kuliah yang tatap muka tetapi di online kan, di e-learning kan. Nah, paham ya bedanya? Cuma bedanya nanti di tambahan komponennya dalam web e-learning. Nah, ini di sini ada beberapa jenis ini ya, tatap muka dan e-learning ya, baik full e-learning maupun e-learning biasa. Nah, kita harapannya memang tatap muka ya. Sebenarnya kita semua harapannya tatap muka, tetapi karena ada
keberatan dari beberapa orang tua, nggak semua ya, hanya beberapa, tetapi tetap kita akomodasi untuk semester ini karena masih ada pergantian. Jadi ada beberapa mata kuliah yang urgent harus tatap muka karena ada praktikum yang memang misalnya praktikumnya kalau dilaksanakan secara online kurang maksimal. Nah, itu kenapa ada mata kuliah tatap muka. Nah, mulai dari atas ya, itu mata kuliah entrepreneurship, itu full e-learning. Itu kodenya teman-teman tahu itu mata kuliah fakultas. Jadi nanti bisa ikut dengan di kelasnya itu ada dengan beberapa prodi lain di fakultas. Paham ya kalau kode FKIP itu mata kuliah fakultas. Nah, sisanya itu mata kuliah prodi. Di semester 4 teman-teman tidak mendapatkan mata kuliah ini ya. Mata kuliah universitas atau MKDU, MKJU. Nah, oke, sebelum lanjut, nah teman-teman, misalnya semua ini diharapkan, misalnya ya, kita pakai yang general dulu, yang umum dulu, sudah ada di Jogja. Karena desainnya adalah tatap muka ya. Jadi teman-teman bisa bebas ini, milih sesuai paket. Misalnya Mas Fadli di Jogja, toh? Ya, nah itu Mas Ya Fadli. Pak, saya di Jogja Pak. Nanti langsung klik semua. Nah, klik semua. Maksudnya nggak ada masalah karena sudah di Jogja. Jadi nanti yang tatap muka, misalnya kalau mata kuliah yang praktikum tentang IILE ini nanti Mas Fadli ke kampus, ya Mbak Tari ke kampus dan teman-teman lain ke kampus, MMD ke kampus. Nah, kalau e-learning nggak masalah e-learning ya. Nah, yang jadi masalah misalnya ini saya mahasiswa namanya Hari. Saya ada di Kalimantan ini dan tidak diizinkan oleh orang tua saya. Nah, ini yang terbatas. Yang tidak bisa datang ke Jogja, dan supaya tidak menyalahi aturan ya, ini hanya bisa memilih mata kuliah yang selain tatap muka, yang e-learning dan full e-learning. Itu kalau yang memang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk ke Jogja untuk di periode ini. Contohnya, ya, saya ngambil ini, entrepreneurship sampai ILLE yang teori. Nah, khusus semester ini teori dan praktikum tidak diambil bersama-sama, tidak apa-apa karena darurat ya. Tapi kalau dari sudut pandang kepentingan ya rugi. Belajar teori terpisah praktikum itu istilahnya sedikit ada kerugian ya, tetapi kalau darurat itu oke lah kalau. Nah, lalu selain itu memilih yang result in LT. Nah, tatap muka ini kan nggak harus di kampus, jadi nggak bisa ngambil. Jadi tidak bisa ngambil 1 SKS plus 2 plus 2 plus 2. Sorry. 1, 2, 1, 2. Berarti 6 SKS. Nah, 6 SKS kan masih free, itu bisa ngambil di sebelum dan sesudah. Tapi khusus yang e-learning atau full e-learning selain tatap muka. Nah, contoh 6 SKS. Oh, misal ya, ini misal aja. Oh, saya ada satu mata kuliah semester 2 itu yang nilainya jelek ya. Saya tak ngambil CCU misalnya. Nah, udah ngambil CCU ya. Tik. 2. Lalu masih 4. Nah, semester lalu itu nggak ada masalah. Cuma CCU aja. Saya tak ngambil mata kuliah semester depan. Yang nyoper yang genap. Oh, saya mau ngambil PPL harus macro teaching dulu ya, belum bisa. Jadi yang lain. Misalnya profesi kependidikan sama yang 2 SKS Technology Enhanced Language Learning. Nah, seperti itu. Yang e-learning. Nah, itu desain atau permodelan bagi teman-teman yang tidak bisa di Jogja. Tapi kalau di Jogja ya dengan ini. Nah, saya tanya dulu ini. Kita sebelum teman-teman kita diskusi ya, kalau semester 4, semester 2 itu seharusnya ya, biasanya bukan seharusnya, biasanya itu tidak ada masalah yang berarti, yang complicated, karena
belum banyak yang harus ngulang, harus nyoper gitu ya, masih lurus-lurus gitu ya. Misalnya nanti kalau udah semester 5, 6 itu mungkin udah numpuk-numpuk yang harus diulang. Nah, itu. Tapi karena situasi COVID ini jadi ada yang tidak izinkan. Nah, ini harus kita tambahkan ini kejelian kita ya. Dari kalau saya tanya satu-satu, Fadli, Mas Fadli. Ya, Pak. Yang semester 4 nggak masalah ya berarti di Jogja toh? Ya, Ya, aman, Pak. aman. Berarti nih Mas Fadli, nah teman-teman ini ada yang japri juga, tapi Pak kok saya nggak bisa ngambil SKS maksimal. Nah, teman-teman sudah tahu jawabannya, ada kemungkinan ya, IP. Kalau sudah kuliah itu kita sudah tahu kalau IP setiap semester itu mempengaruhi jumlah SKS yang bisa diambil di semester depannya. Nah, berarti semester kemarin itu IP-nya berapa, mempengaruhi jumlah yang akan diambil sekarang. Kalau lebih dari 3 IP-nya, IP semester, IPS, itu nggak masalah, masih free ya. Tapi kalau kurang dari 3 nanti dicermati. Apakah hanya 22, 20, atau kadang kalau yang IP-nya jeblok itu hanya 12. Nah, ya, jadi itu. Nah, pertimbangannya tadi kalau ada yang Pak kok belum maksimal, nah itu dilihat IP-nya. Kalau IP-nya itu bagus, berarti masalah sistem. Nanti saya bantu kalau sistem. Maksudnya kita laporkan ke ICT gitu. Mungkin akunnya ada yang bermasalah. Oke, Mas Fadli, oke. Tari? Can you hear me? Bisa mendengarkan saya? Yes, sir. Ya. Gimana? Posisi di mana? Di Jogja. Di Jogja? Yes, sir. Oh, berarti nggak masalah ya untuk paket ini di semester. Enggak. Ya. Insya Allah enggak. Ya, sip. Lalu Mas Bagas? Ya Pak, di Magelang. Bilang tidak masalah. Jogja. Bila ada Nggak yang masalah. kata, oke, berarti ini oke. Kemudian baku? Halo? Atau dilewati Mbak Agnia dulu ya? Agnia? Yes, sir. So where are you now? In Jogja, sir. Jogja, so there will be no problem, right? Ada masalah ya? Yes, sir. Ya, great. Nggak ada, sir. Nah, ini Mbak Linda nanti ya, terakhir ya. Mbak Salsa. Ya. Udah belum tetesin aja. Sir. Nah, oke. Mbak Salsa, oke. Ini. Oke, sir. Oke, masalah. Ya, terima kasih. Kemudian tadi baku. Halo? Baku? Hello, sir. How is your position currently? I'm in the Jogja. Jogja, so there will be no problem related with this. No problem. Okay. How is your maximal credits for taking the course in the semester? 12. There is no problem, right? Or do you problem related with GPA? Yes. Okay. So how many maximal credits do you have in this semester? Maximum 12 as well. Oh yeah. Actually, that's the regulation, the system. Yeah. Once again, guys, I will repeat the information once more. The GPA for each semester will influence how many credits that you can take
yeah, that it can be taken next semester. That's why be careful related with your achievement, yeah, because we need to consider about this GPA. Nah, actually, yeah, in this consultation, it is not just about taking the course, but related with your problems during the course or during the semester. Yeah, Baku, can you share to me or to us what's your problem last semester? Okay. I'll share. Yeah. Okay, I will repeat once more, yeah. Because previously I used bahasa because we have Pak Dolot, ya, Baku and others. So here in semester 4 we have 9 courses. Yeah, but because of this pandemic situation, some of parents do not allow their students to go directly to Jogja. Yeah, but if those who have a permission or already in Jogja, or nearby Jogja, there will be no problem because they can have tatap muka or the classroom meetings, Baku, yeah, and others. The problem here, if we do not have a permission or our position till next week, it's outside of Indonesia or Jogja or Java. That's why they need to take the full e-learning or e-learning. But I assume that this class there is no problem, including Baku, yeah. So Baku, Fadli, Agnia, Salsa, Tari, Bagas, Rani, there will be have no problem. Ya, Mbak Linda will be the last, ya, nanti Mbak Linda, ya. Okay, so the problem, yeah, we faced in Baku. Baku just have 12 credit. Nah, ini Baku harus milih di sini. Nah, why some of university students, specifically the undergraduate program, pass more than 4 years? Yeah, because of the situation. Maybe the person is not in a good condition that semester, have a current problem, yeah, and then problems can be many, from family, economic, till many things, including the nationality problem. Yeah, that happens. That's why it's okay, it's already past. Ini sudah berlalu, sudah apa ya? Sudah masa lalu karena kita tidak bisa memutar waktu. Jadi what Baku can do is focus on that 12 semester and make a good GPA. Then next semester you can take 12, more than 12. That is 24. The 24 you can take the 20 from the current semester. Then 4 can be taken from the previous semester. Jadi bisa ngulang, bisa nambah. Khusus Baku besok, especially for Baku, you can retake the previous courses that's not listed in your KHS yet. Yeah, maybe Baku, you can pass more than 4 years, yeah, maybe 4.5 because of the situation. But that's okay. 4.5 can be categorized as cum laude, still cum laude, but be careful about the time after that. Yeah. Do you understand, Baku? Yes, sir. Mm-hmm. So which one that you want to take for that 12? Can you show me your GPA in the last semester? How many? 2 point something? I don't remember, but 2 point something else. Mm-hmm. Are you sure you can recover with the situation this semester? Because from your history in the last semester, you
got a problem, right? I just saw several courses, including in my class, that you passed some meetings. How about this semester? Yes. Can you catch up with this? This semester, I hope Yeah, you. this semester I hope no problem. Okay, let's do hope like that. Yeah, thank you, Baku. Yeah, we need your commitment. Yeah, that's good. Everything that already passed is passed, right? So we will take a lesson from that. Everything, maybe from several point of view. Yeah, we or I personally do not blame you, Baku. Yeah, but we don't know everyone's situation. They have a unique situation. The important thing is your commitment currently to recover that problems. Then you can concern on the course, the 12 course, started from 12. Yeah, for my suggestion, you need to have like research in ELT. That's important because it is the prerequisite for the next metodologi penelitian dan lain-lain ya, research methodology. So that's why you can have this. Ini yang wajib ya. Nanti lainnya depends ya. Critical listening and speaking. Kita lihat sebentar ya. Jadi teman-teman besok semester depan kalau mau mencermati juga masih bisa ya. Nah, you are in semester 4 and then you need to see the next semester, Baku ya. Oh, in the next semester there will be no listening and there will be writing. The writing we have prerequisite. Nah, nanti writingnya diambil. You need to take academic, essay reading and writing. It is a must because next semester there will be the requirement. Nah, kemudian ada, for example, creative writing, critical discourse analysis. Yeah, so in the next semester too, in semester 6, yeah, we have technology enhanced in language, practicum, trial, yeah, and the proposal. Jadi, Baku, you need to pay attention to that prerequisite course, ya, mata kuliah pilihannya. Nanti saya kirimkan lagi di grup. Kalau I will send you those file in group. If you forgot or you missed, ya, then you can. Oke, sebentar. Saya tak tampilkan dulu yang lainnya. Draft peralihan kurikulum. In our website, you can download that. Ya, so this is important. Mata kuliah prasyarat dan sebagainya itu juga harap bisa di ini. Nah, this one. Ini nah, prasyarat ya, this is the prerequisite course, Baku and others. Nah, jadi bisa melihat di sini. Oh, academic listening and speaking itu untuk extensive listening and speaking. Jadi kemarin ya. Nah, kalau semester 4 mana ya? Oh, dua-duanya ini harus diambil karena untuk academic listening. Sorry. Critical reading and writing and critical listening and speaking itu menjadi syarat tak? Tidak. Jadi syarat tidak. Oh, ada ini critical reading and writing untuk academic writing. Ya, jadi harus ngambil. Oh, ini ILLE ya, practicum and theory, MMD ini harus diambil ya.
Karena sebagai syarat PPL, trial, dan lain-lain. Oke. We'll get back to our design in the semester. Rancangan perkuliahan. Nah, yang ini. Nah, Baku, you need to take. Sudah dicatat? Have you taking a note? Critical reading and writing. Itu Yeah. harus, ya, 3 credits. Ini harus diambil, ya. 3 and plus with this. ELLA, Instructional Language Learning Assessment 3 and 1, ya. Ya, jadi ada 4 plus 3, 7. Ya, 7 MMD, 7. practicum and theory. Ini 3 credits you need to take. You have 10. Ada 2 lagi. Ya, it is free. Sisanya free. Ya, for me, you can take research in ELT. Okay. Ya, the rest of this you can take it next year. Ya, ya, this edupreneurship, critical listening and speaking. Ya, you can take step by step. Ya, in the next year and also in the next last year in your thesis proposal. Jadi saat mungkin you taking skripsi, ya, the undergraduate thesis, you can take this entrepreneurship, for example, and then in the next before that too far in the next year, ya, in the even semester, ya, you can take critical listening and speaking. There will be no problem next semester if you go a good semester, ya, a good achievement, a good GPA in this semester 4. So be careful, Baku. You need to have your maximum performance. That's why next semester you can have some additional credits. Jadi misalnya next semester you got 20, right? If your GPA is good, you get 24 for maximum. You can take 4. Nah, 4 ngulang ini 4 credits you can take from the previous semester. Yang mata kuliah, the course that you do not take yet, you can take it next year. Nah, itu. Ya, before we continue, once again, critical reading and writing, Baku, ELLA theory and practice, MMD, ya, material media design theory and practice, ya, that's enough, and then it's free, ya. Lainnya itu bisa tambahan. You can have research in ELT or critical. Kalau critical listening and speaking kelebihan, ya, there are 3. You have 2, right? Because 12, 10 plus 2. So it's better for you to take research in ELT. Nah, thank you, sir. Ya, you are welcome. Mbak Linda, Mbak Bro, how's your progress? Kurang apa, Mbak Linda? Halo, Pak. Aduh, Pak, selamat pagi. Ya, maaf terakhir ya, karena ini kalau Mbak Linda itu harus mencermati peralihan kurikulum, ya. Oh ya, Sudah berapa SKS yang sudah diambil? How many credits that you have already taken? 127, Pak. Wah, sudah banyak ya. Nah, gini, kalau Mbak Linda nanti you can beda dengan teman-teman yang lain ya, karena Mbak Linda kan renumbering, jadi nanti harus ada pencermatan. Karena nama mata kuliah Mbak Linda dahulu mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Caranya adalah, nah ini untuk teman-teman lain hanya untuk masukan ya, kalau mau semoga tidak mengalami pencermatan seperti ini. Mbak Linda, satu harus melihat kilas ya kurikulum lama, Iya, Pak. kurikulum lama. Bentar, saya bukakan kurikulum lama ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi Mbak Linda di file atau di HP-nya itu harus membuka ini kurikulum 2017 karena oh ya dulu saya sudah ngambil ini centang toh.
sambil dicek di transkrip. Mbak Linda need to have your transcript. Nah, transkripnya sudah ngambil apa saja? 127 ya tadi ya. Nah, itu sudah ngambil apa saja. Kemudian dicermati Iya. dengan ini semester kurikulum yang sekarang. Nah, kan ada kurikulum sekarang tuh sudah apa saja. Nah, untuk menjembatani ini, for making the bridging, ya, Mbak Linda membuka peraturan perubahan kurikulum. Nah, ini untuk teman-teman semua, di setiap peralihan kurikulum itu ada aturan peralihan. Nah, contohnya apa? Contohnya, mata kuliahnya dulu yang apa digabung. Nah, ini listening and speaking, ini digabung sekarang. Jadi misalnya Mbak Linda dulu sudah mengambil listening for general communication, speaking for general communication, sekarang namanya intensive listening and speaking, berarti nggak perlu mengambil. Nah, hal seperti itu. Dulu ada mata kuliah selain digabung, ganti namanya. Ini hanya ganti namanya. Jadi supaya saat mencermati nggak bingung, kok sekarang Pancasila ya? Di transkrip saya nggak ada Pancasila. Adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya nggak perlu ambil karena sudah. Nah, contohnya seperti itu. Sociopreneurship, dulunya kewirausahaan dan sebagainya. Ya. ICT dulu di transkrip ada ICT in English language teaching. Pak mau nanya kalau Halo, ya, nanya gimana? Putus-putus? kalau sociopreneurship dengan edupreneurship itu sama apa beda ya, Pak? Beda, Mbak. Nah, ini cara melihatnya ini. Sociopreneurship itu setingkat dengan mata kuliah universitas. Dulu namanya kewirausahaan. Nah, ini sociopreneurship itu setara dengan kewirausahaan. Nah, padahal edupreneurship itu mata kuliah fakultas. Ya, jadi itu beda, harus ngambil edupreneurship. Oh iya, Pak. Oke. Dan ini yang berganti nama, ada yang SKS-nya berubah bobotnya. Nah, jadi kekasan mercubuana itu ada di kewirausahaan. Kalau sekarang namanya sociopreneurship, di tingkat fakultas diturunkan menjadi edupreneurship, masih umum yang guru. Lalu yang prodi ada English preneurship. Nah, ini yang project yang sampai kita membuat kursusan, itu yang spesifik. Nah, itu. Nanti Mbak Linda sudah punya file-file ini belum? Belum, Pak. Ya, nanti saya kirimkan. Nggak cukup ya waktunya untuk mencermati di sini. Maksudnya ini garis besarnya seperti itu. Jadi nanti bisa tahu, saya enaknya sih bisa pakai note yang ada coretan. Kalau enggak ya di print gitu ya supaya tahu. Atau kalau tambah note sendiri gitu ya. Nah, mata kuliah umum ini juga hanya berganti nama itu. Kepemimpinan dulu kewarganegaraan dulu kepemimpinan. Pancasila itu ini. Jadi kalau sudah ngambil Pancasila, pendidikan Pancasila kan nggak usah ngambil. Nah, kayak gitu. Saya mau nanya, Pak. Boleh. Kemarin saya sudah ngobrol sama Bu Elsa. Ini kan saya disuruh ngambil BIPA ya, Pak. Cuman BIPA-nya di KRS saya lihat belum keluar, Pak. BIPA belum keluar ya? Bentar. Kalau di file di siap keluar, Pak. rancangan ini tadi BIPA ada toh? Kayak tadi sudah direspon Bu Elisa, ada mata kuliah yang belum keluar, nanti akan ditambahkan. Sebentar. Kemarin ketemu siapa? Bu Elsa, Pak. Bu Elisa, suruh ngambil BIPA gitu ya? Iya. Oke. BIPA. Ya, nanti saya catat, nanti saya request-kan ke Prodi supaya membuka ya. Pak, untuk perkuliahan masih sudah tatap muka apa e-learning ya, Pak? Masih full e-learning. Tadi Mbak Linda kelewat masuknya di tengah-tengah ya? Masuk ini. Jadi, saya jelaskan ke berapa kalinya ya ini ya, Mbak Linda ya, dan teman-teman lain. Jadi mata kuliah kita ini dibagi menjadi jenis perkuliahan ini. Ini bisa di-download di web. Web Prodi ada, web fakultas ada. Ini saya tampilkan ya.
Jadi misalnya fokus ke semester 4, tapi kalau Mbak Linda kan campur-campur ya, nanti harus melihat semuanya. Misalnya contohnya yang semester 4. Kalau Mbak Linda itu di Jogja, itu bebas bisa ngambil semua ini, karena karakternya memenuhi. Kalau mau tatap muka ke kampus kan bisa. Nah, tapi kalau ada mahasiswa lain yang dia di luar Jogja, nggak boleh ke Jogja sama orang tuanya, ya hanya terbatas ngambilnya. Hanya bisa mata kuliah yang ada tulisannya e-learning atau full e-learning. Jadi kalau pertanyaannya semester depan ini jenis perkuliahannya apa, itu nggak ada yang hybrid. Remember, there will be no hybrid. Kalau hybrid itu satu kelas ada yang di kelas, ada yang online, itu hybrid. Kalau kita itu sudah full e-learning, full tatap muka gitu. Maksudnya tatap muka terbatas ya, tapi tidak ada campuran hybrid. Jadi membolehkan satu kelas itu separuh online, separuh di kelas itu enggak. Kalau di kelas ya di kelas semua dengan ketentuan tatap muka terbatas. Nah itu. Jadi Mbak Linda itu bisa mengambil semuanya. Cuma nanti kalau ngeklik Edupreneurship berarti kuliahnya full e-learning. Kalau ngambil ILLE yang praktikum nanti harus ke kampus praktikum gitu. Kalau ngambil translation, interpreting nanti harus ke kampus gitu. Tapi nggak masalah karena posisinya di Jogja. Jadi jenisnya ada e-learning, full e-learning dan tatap muka. Do you got it, Mbak Linda and others? Yes, sir. Thank you. Nah. Ada lagi teman-teman lain? Karena mayoritas tidak ada masalah ya. Puji Tuhan, bersyukur alhamdulillah. Ini yang ada di Jogja tidak ada masalah. Tidak ada? Saya tanya sekali lagi ya, Mas Fadli, oke? Ya, tadi sudah oke sih. Salsa, Mbak Dila tadi sudah saya panggil belum ya? Masuk di tengah kok tadi. Mbak Dila. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Berarti nggak masalah ya, sudah jelas ya? Pak, mau tanya. Silahkan. Ini saya kan udah bayar yang tagihannya kan registrasi sama apa SPP sampai bulan November seperti yang di kertas itu pengumuman. Tapi kok di sini masih nggak bisa milih KRS ya Pak? Ya oke Mas Bagas ya. Sebenarnya secara detail itu keuangan yang tahu. Cuma kalau sebagai DPA ya dosen role-nya bisa memberikan prediksi ya, kisi-kisi dan nanti mengarahkan. Sepertinya itu ada misalnya pernah ada denda enggak? Biasanya denda itu kadang yang di-miss ada denda pembayaran. Nah, misalnya kalau ada yang di tagihan uang kuliah ini ya Pak, yang di KRS ini enggak ada, cuman registrasi tapi udah bayar. Udah bayar ya? Jumlah denda no. Oke. Saya berikan hotline atau nanti ke e-office ya. Nanti bisa menanyakan Iya, ke Pak. keuangan karena yang role-nya yang megang keuangan. Nanti di grup nanti akan saya berikan file-file ini sekaligus dengan ya walaupun yang sudah mohon maaf numpuk-numpuk, kalau yang belum ya supaya punya, sama hotline-nya keuangan kampus 1. Itu Mas Bagas bisa menanyakan. Kalau prodi lain ada yang kasus sama, dia saat saat ke keuangan katanya kurang denda gitu dan sebagainya. Karena di situ surat edaran kemarin kan sudah ditanyakan ya oleh perwakilan teman-teman ya aliansi BEM saat bertemu dengan pimpinan. Kenapa kok mengurusnya tidak bisa online yang dispensasi dan kenapa hanya berlaku untuk semester 2020 ke sana ya, 2021 yang baru nggak boleh. Nah, karena masih belum satu semester. Yang kedua, kalau menanyakan keuangan online itu biasanya banyak yang miss katanya keuangan ya. Jadi harus offline saat mengajukan dispensasi dan sebagainya. Nah, kalau Mas Bagas sudah tadi di tagihan sudah ada, nanti tinggal konfirmasi saja biar dibacakan. Nanti saya berikan hotline-nya. Baik Pak, terima kasih. Sama. Ada lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Ya Mbak Rani.
Kan kita di semester 4 ini ada 20 SKS ya Pak, sesuai mata kuliah Ah, yang tertera. Nah, kalau contoh kita mau ambil 22 gitu atau lebih gitu, itu menurut Bapak gimana ya Pak? boleh sekali. Boleh sekali. Kalau saya Nah, dulu ini ya, dari teman-teman yang lain pun itu menggunakan strategi itu bisa. Gimana Mbak Rani? nah setelah saya lihat tuh ada beberapa matkul tuh tapi jadwalnya tuh kayak Tabrakan. numpuk gitu loh Pak, kayak tabrakan Oh, semacamnya gitu. ya. Nah, jadi kita kayak kebingungan gitu, enaknya gimana gitu. Oke, ya itu memang kendala di secondary option ya, karena itu merupakan pilihan sekunder, karena yang primer itu yang ada di semester 4 ini. Jadi yang menjadi prioritas adalah semester 4. Nah nanti yang tambahannya tadi, yang kalau tabrakan sebelum memang tidak diganti ya, mohon maaf tidak bisa. Cuma nanti dipantau sampai akhir ya Mbak Rani Sabtu, karena di grup itu kan saya lihat ada beberapa mata kuliah wajib yang tabrakan, contohnya semester 7 yang ada ini antropolinguistik itu ya, sebentar. Saya berikan kasus yang ditanyakan itu ya, Novi, yang ditanyakan Mbak Novi di grup besar. Maaf Bu El, makul di semester 6 ada yang bertabrakan. PPL 1 bertabrakan dengan profesi kependidikan. TLP bertabrakan dengan antropolinguistik. Nah, itu kan nanti akan diperbaiki tuh. Nah, nanti dicermati saja mata kuliah mana yang memang tidak tabrakan lagi di semester kalian. Tuh. Cuma nanti diperhatikan mata kuliah prasyarat ya. Misalnya mau ngambil PPL 2 ya nggak boleh, karena harus PPL 1 seperti itu. Misalnya mau ngambil proposal, jangan dulu karena itu langsung ke skripsi nanti. Nah, gitu. Nanti Japri boleh, di grup boleh, Mbak Rani dan teman-teman. Kalau sudah paketan oke, nanti WA saja di grup. Kak, kalau saya ngambil ini sebagai sisa mata kuliah yang akan diambil bagaimana? Ini di jadwal tidak tabrakan, apakah secara prasyarat memenuhi gitu ya? Itu boleh. Nanti saya bantu cekkan. Terjawab Mbak Rani? Nanti ditunggu sampai Sabtu ya. Boleh minta tolong. Ya. Oh ya. Pak mau minta tolong nanti boleh minta file yang tadi soal prasyarat itu Pak. Sepertinya belum pernah lihat. Belum pernah buka file tersebut. Ya. Itu ada di draft peralihan kurikulum ya, di halaman kesekian setelah berganti nama dan sebagainya, ada mata kuliah prasyarat. Ada di web, tapi nanti tetap saya kirimkan ya. Boleh. Iya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya lupa Mbak Dila tadi sudah saya tanya belum ya? Mbak Dila. Belum, Pak. Belum. Oh ya. Mbak Dila posisi di mana? Tadi mengikuti tentang penjelasan yang tatap muka dan full e-learning atau e-learning? Minimal yang pas saya menjelaskan ke Mbak Linda tadi. Sebentar, saya tak off cam ya, karena koneksinya kok. Yes. Oke, gimana Mbak Dila? Sejauh ini cuman bingung sama kayak Mbak Rani tadi. Oh ya, berarti Yang masalah SKS itu. oke, tambahannya ya. Nggak apa-apa. Iya. Kalau semester sebelumnya nggak ada yang mau diulang toh? Udah oke-oke semua toh? Iya, sudah baca. Berarti nanti mencermati istilahnya oper ya. Jadi nanti teman-teman bisa lulus tepat waktu, malah kalau bisa lebih awal 3,5. Nah itu kalau kementerian itu 3,5 tahun lebih 1 bulan itu baru boleh disah ya, sesuai dengan undang-undang. Jadi bisa kalau teman-teman dengan strategi misalnya IP-nya bagus, terus lalu ada sisa 4 SKS, ada sisa 4 SKS lagi semester berikutnya. Nah, jadi nanti di semester akhir bisa langsung fokus skripsi saja, bisa cepat. Nah, oke, itu tadi sarannya sama dengan Mbak Tari. Nanti cermati sampai Sabtu.
tiap hari ya, mungkin besok Jumat buka, besok ini Rebo, Kamis ya, besok Jumat buka, Kamis buka gitu, Sabtu buka. Nanti kalau memang nggak ada ya sudah, tapi tetap saya dikabari ya nanti. Siapa tahu itu bisa dibukakan gitu. Karena sejauh ini yang bertabrakan dalam satu semester 6 itu ada yang, ya kalian kan pasti akan nyoper semester 6 ya, itu ada beberapa yang bertabrakan akan diubah. Nah, semoga itu bisa diambil. Oke, tidak ada masalah lagi? Atau ada sesuatu yang Pak, kalau saya mau tanya boleh Pak? Boleh, boleh. Ya Pak, kan saya semester ini kampus mengajar nih Pak. Sampai, ya. Ya. Nah, kan semester tadi kan ada 20 SKS tuh di semester 4 ini yang harus saya ambil, yang bisa diambil. Nah, kan ada 3 mata kuliah kalau nggak salah, yang MMD, ILA, sama interplanning apa tadi tuh. Nah, itu kan tatap muka Pak. Kalau kan saya di Jogja, berarti kan wajib ngambil tatap muka tuh, ambil semuanya. Sedangkan saya tuh kampus mengajar Pak. Itu nanti kayak mana ya Pak ya? Kalau saya ngambil semua course-nya, terus nanti tabrakan sama kampus mengajar, jadi gimana Pak? Nah, apa nanti kan saya langsung hubungan sama dosennya yang terkait? Iya, nanti kalau khusus kampus mengajar itu kan sudah dari kementerian. Nah, lalu sudah ada besok itu akan dikonversi dengan mata kuliah apa saja. Kalau mata kuliah itu termasuk mata kuliah yang dikonversi, Mas Fadli, itu nggak perlu ngambil, maksudnya nggak perlu datang, ya, nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu ikut kuliahnya yang di situ karena sudah terkonversi di apa istilahnya kampus mengajar. Mas Fadli gabungannya sama siapa kemarin yang diterima? Nanti tak tanyakan ke Bu El. Soalnya yang dari semester 4 tuh istilahnya yang 2020 cuma saya doang Pak, yang lainnya dari angkatan 19 sampai 18. Ya. Kemarin Pak waktu Zoom sama Bu El-nya bilang kalau semester 4 ini kalau bisa jangan ada yang dikonversi, konversinya jadinya bisanya di semester 5 atau semester 6 Pak, kayak KKN, PPL 1, PPL 2 sama sisanya, karena nanti diskusi lagi aja di semester depan sama Pak Harinya lagi kayak gitu. Tapi semester 4 ini soalnya kayak ILA, MMD itu jangan sampai dikonversi katanya, soalnya penting banget buat apa ya, buat semester kedepannya lagi kayak gitu Pak. Karena harus ikut ini ya, prasyarat Pak. Iya benar Pak, maksudnya itu. Berarti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang terkonversi ya di semester ini. Jadi Mas Fadli bisa kecil cepet untuk ini, cuma yang bermasalah di semester ininya sendiri. Gini. Iya Pak, jadi benar. Kampus mengajar besok tantangannya Mas Fadli kan dapat keuntungan bisa istilahnya menyelam sambil minum air ya. Semester depan sudah banyak yang dikonversi kayak KKN apa dan lain-lain. Cuma semester ini bisa mengambil yang online itu loh Mas. Oh, baik Pak. Kalau online kan Mas Fadli misalnya kampus mengajar diterimanya di sekolah mana? Sudah ada pengumuman belum? Sudah Pak, saya sudah mulai ngajar sih Pak di daerah Ngaglik. Oh ya, Ngaglik. Nah, di situ misalnya ada sesi kuliah yang bisa disambi online, itu kan izin ya, lalu ada satu jam, 1,5 jam, kan kalau sinkronus nggak lama-lama kan, nanti bisa itu. Cuma yang tatap muka itu yang tatap mukanya ada ini toh, sebentar. Yang semester 4 itu tatap muka IL yang praktikum, MMD, sama MMD praktikum sama translation ya, ada itu, berarti itu yang harus kita tanyakan ke, sementara Mas Fadli ambil yang full e-learning dan e-learning dulu ya. Oh baik Pak, berarti yang MMD jangan diambil dulu ya Pak ya? MMD yang dua-duanya tatap muka ya, jadi jangan diambil dulu. Iya Pak. Nanti kan harus tahu, misalnya kalau dosennya saya ada beberapa kekasan karena bukan MMD ya, misalnya yang linguistik itu bisa secara online dari kampus Merdeka ya bisa, tapi ini kan pengajarnya beda, karakteristiknya beda. Ya, khusus yang tatap muka ini di skip dulu ya. Nanti tak tanyakan. Baik Pak. Mas Fadli, ya, ini hari Rabu sebenarnya, ya. Iya.
Tapi sebenarnya bisa kalau misalkan saya kan kampus mengajar itu kan kelompoknya ada banyak tuh Pak. Ya. Berarti kalau misalkan di hari itu misalnya kan kalau aku lihat di jadwal MMD itu kan 3 SKS yang sama praktikumnya itu di hari Jumat. Berarti kalau misalkan saya hari Jumat itu kan saya bisa isi nih Pak di kampus mengajar. Kalau di hari Jumat saya tetap kuliah berarti tetap ngambil juga nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, itu bisa. Asal sana nggak masalah loh nanti. Iya Pak, makanya nanti saya bakal diskusi lagi sama sama kelompok saya juga gitu Pak. Makanya boleh nggak ngambil lagi, takutnya juga nanti dari prodi ketika saya kampus mengajar nggak boleh ngambil yang offline lagi, takutnya gitu Pak. Oh iya, boleh asal tidak bertabrakan, apalagi lokasinya Mas Fadli kan dekat. Dekat Pak, dekat. Nah, ya sekitar setengah jam sudah nyampe sih Pak. Gitu. Satu, karena mata kuliahnya itu tatap muka dan Mas Fadli dekat. Kedua, harus berdiskusi dengan teman-teman di kelompok kampus mengajar ya. Misalnya saya di hari Jumat jam sekian itu harus izin karena kebetulan ada mata kuliah offline dan gitu-gitu ya. Oke. Nah, lalu mata kuliah offline itu maksimal kalau nggak salah 60 menit. Seberapa banyak pun mata kuliah, seberapa banyak pun SKS. Misalnya 3 SKS atau 2 SKS itu tetap 60 menit karena ada aturan di ruangan ya dengan beberapa orang dengan kapasitas dan jumlah terbatas itu waktunya juga harus dibatasi. Selama Covid. Jadi berapapun SKS kita pada waktu hari itu kita tetap 60 menit aja gitu Pak. Kalau iya di aturannya seperti itu. Tetapi nanti ada beberapa karakteristik di mata kuliah praktikum mungkin ada kelebihan setengah jam itu nggak masalah. Kalau di aslinya praktikum sama teori itu beda loh. Kalau teori kan bisa 50-50 ya, 2 SKS bisa 100 menitan, nanti tugas mandiri dan lain-lain. Kalau praktikum kayak misalnya PPL 1 itu bisa itu 3 SKS itu bisa dari jam 12 sampai sore hampir maghrib. Nah, kayak gitu. Karena satu SKS-nya di laboratorium kan berbeda aturannya. Nah, itu sudah mendapatkan pemotongan yang banyak sekali kalau yang praktikum. Nah, itu tadi Mbak Rani ya yang tanya. Selain Mas Fadli. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Ya, selain MMD misalnya nanti ada celah lain yang jadwalnya oke, bisa izin ya silahkan ambil Mas Fadli. Asal tidak mengganggu prioritas kampus mengajarnya. Berarti offline itu kebijakan kampus itu maksimal cuma 1 jam doang ya Pak, 60 menit. Iya, benar. Nanti itu dimaksimalkan kalau berdasarkan perundang-undangan SKS, itu kan SKS itu banyak jamnya ya, cuma jam tatap muka di kelas kan kalau yang normal ya kita nggak bahas COVID itu 50 menit satu SKS. Nah lalu tambahannya adalah ada 2 komponen toh itu persiapan dan penugasan atau belajar mandiri. Nah jadi saat kalian mau ke kelas itu belajar itu sudah terhitung dalam jam belajar. Lalu di kelasnya, lalu tugas mandiri ada penugasan apa kalian harus menganalisa atau apa itu juga merupakan suatu bentuk pembelajaran yang terhitung dalam SKS. Oke, baik Pak. Ya, cuma masalahnya di COVID ini yang diperbanyak adalah jumlah yang di luar kelasnya berarti ya. Oh ya, saya jelaskan sebagai penutup ya, malah kebalik ini yang umum-umum. Gini, supaya kita saling mengingatkan ya, siapa tahu ada dosen tamu atau apa yang lupa. Jadi di SIA itu ada 8 ASN. MBKM teman-teman tahu kan? Yang OBE, kalau di SIA itu ada ASN 1, ASN 2, ASN 3, ASN 4, sampai ASN 8. Nah, 8 itu difasilitasi, bisa terisi semua, bisa tidak. Tergantung mata kuliahnya. Nah, secara aturan, bentar ya, ada telepon dari Pak Dekan.
Mohon maaf ya, ada Pak Dekan telepon. Kita lanjutkan tadi. Jadi di SIA itu difasilitasi 8. Ya, tetapi di setiap mata kuliah beda-beda. Aturan di universitas itu OBE itu maksimal 8 ASN, minimal 4 ASN. Jadi kalau ada mata kuliah yang ASN-nya hanya 4 itu enggak masalah. Yang wajib itu di ASN 4 dan ASN 8. ASN 4 itu UTS, ASN 8 itu adalah UAS. Nah, di tengah-tengahnya bisa disisipi minimal 1 kan variasinya. Lalu di tahun ini di setiap meeting tidak wajib ada kuis. Ya, biasanya kalau itu sama dengan kelas saya kemarin ya, sesuai dengan teori Vygotsky kan, kalau meniup balon terlalu banyak kan meledak. Itu sama dengan pembelajaran kita, kalau setiap minggu kita ada tugas yang bebannya besar, itu tugas satu mata kuliah, belum lagi mata kuliah lain itu kan juga tidak sesuai dengan esensi pendidikan. Nah, ini kita mencermati keaturan lagi ya yang di tahun ini itu kuis, assignment atau apa itu yang wajib adalah yang ada ASN-nya. Misalnya kelas saya itu ASN 1 saya ada. Nah, itu ada assignment-nya atau ada tugas atau ada penilaiannya. Lalu ASN 4 UTS. Lalu misalnya saya sisipi ASN 7 ada. Nah, itu ASN 7 di web e-learning ada tugas misalnya. Nah, tetapi tugas itu kan variasi, bisa kuis, bisa project, bisa analisis, bisa kelas. Dalam diskusi kelas itu sudah seorang dosen itu sudah bisa mengambil penilaian, itu juga bisa. Tergantung karakteristiknya kan. Kalau ada speaking kan nggak mungkin pilihan ganda ya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian besok khusus semester ini ya, mulai semester ini, mohon maaf, karena semangatnya OBE itu outcome based education itu adalah kualitasnya adalah di KKM-nya nilai minimal ASN itu adalah 50. Jadi teman-teman harus isi semua ASN mengikuti dan harus nilainya lebih dari 50. Karena itu akan berpengaruh ke IPK teman-teman juga ya nantinya. Nah, kemudian di dalam perjalanan kelas nanti di setiap ASN akan difasilitasi remedi. Paham ya? Remedi contohnya di kelas saya ada misalnya ada antropolinguistik ya, antropososiolingüistik itu ada mata kuliah membahas tentang Pidgin and Creole. Nah, saya jadikan ASN itu. Ternyata ada mahasiswa dari 20 mahasiswa yang 5 itu nilainya di bawah KKM. Lalu yang 1 tidak ikut. Nah, itu 6 orang itu saya fasilitasi misalnya 1 minggu ini untuk menyusulkan ulang tugasnya atau saya beri tugas yang sedikit berbeda tetapi tentang ASN yang sama. Paham supaya 6 orang ini bisa lolos KKM. Bisa ada nilai ASN-nya. Nah, kalau fasilitas-fasilitas remedi itu sudah diberikan tetapi mahasiswanya tetap nggak ikut, misalnya ada loh yang nostalgia dengan masa lalu, yang penting ini UTS, UAS, ASN tugas-tugas nggak usah dikerjakan, misalnya ada yang menganggap remeh itu ya mohon maaf karena sudah difasilitasi dan itu tidak dimanfaatkan ya mau nggak mau kalau nilainya tidak memenuhi harus ikut ujian ulang. Yang di terakhir itu loh yang setelah UAS keluar nilai itu kan ada fasilitas ujian ulang, nah itu yang berbayar. Tapi kalau yang di kelas kan tidak, itu merupakan proses perkuliahan. Jadi ada nanti mungkin dalam 1 minggu deadline ada tambahan untuk remedial untuk beberapa orang, seperti itu. Tambahannya itu tentang ASN, lalu di tengah-tengah perkuliahan itu teman-teman selain mengikuti asesmen ya ASN itu difasilitasi kalau ada yang tidak lolos, ada yang mengulang secara remedial teaching or remedial test. Itu tadi yang saya kurang jelaskan di awal, ini sudah saya jelaskan di akhir. Mungkin ada pertanyaan tentang ASN nanti di beberapa mata kuliah, jumlahnya beda-beda ya. Lalu mohon diingatkan Bapak Ibu dosen kalau kontrak perkuliahan silabus ya RPS itu belum disampaikan di pertemuan pertama, mohon diingatkan supaya apa? Supaya semuanya enak ya. Mahasiswa tahu tiap pertemuannya mau apa, dosen juga ingat ya tahu setiap pertemuan akan memberikan apa, maksudnya saling memvalidasi.
ya, supaya teman-teman juga belajarnya enak. Oh, minggu kedua saya akan belajar tentang ini misalnya sociolinguistic in general, misalnya seperti itu. Ya, itu ya penjelasan yang terakhir, malah penjelasan umum dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri sesi bimbingan di pagi menjelang siang ini? Kalau tidak, if you have no questions, ya. Once again, for Baku, ya, next semester, ya, it's same with the previous semester. We have ASN, ya, for outcome-based education. In every course, we have minimally 4 ASN and maximally 8 ASN. And then in the quiz, it will be not done, yeah, it will not be done weekly, but depends on the ASN. Of course, the type of quiz or assignment is not monotonously, yeah, optional choice, yeah, or short essay. It can be many and vary, depends on the course characteristics. Okay. If there is no questions, yeah, we will end today's classical consultation. Thank you very much for your attention, yeah, your time, yeah. I really happy with this meeting, ya, after the long holiday, ya. For Mas Fadli, Mbak Tari, Mas Bagas, Mbak Agnia, Mbak Rani, Mbak Dila, Mbak Salsa, Mbak Baku, ya. Thank you. See you in the next Thank you, session, sir. ya. Yes, sir. Thank you, sir. Ya, you're Thank you. welcome.